Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai bab keempat, part yang ketiga, yaitu menentukan percepatan sudut pada masing-masing batang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bisa menentukan percepatan pada masing-masing titik, kemudian percepatan pada titik-titik berat pada batang 2, batang 3, dan batang 4. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan percepatan sudut pada masing-masing batang. Nah, yang pertama untuk batang 2, karena omega 2 konstan, maka alfa 2-nya sama dengan 0. Jadi percepatan sudut batang 2 sama dengan 0 karena konstan. Kemudian pada batang 4, karena batang 4 itu bergerak translasi lurus, maka tidak punya percepatan sudut, atau alfanya, alfa 4, batang 4 sama dengan 0. Kemudian pada batang 3, dari poligon kecepatan didapat ABA tangensial sama dengan 3,5 cm, panjangnya 3,5 cm, maka dikalikan dengan skalanya, 3,5 dikalikan skalanya 500 meter per sekon kuadrat, ketemunya 1750 cm per detik kuadrat. Nah, kemudian arah percepatan sudut batang 3, nah di sini ya, panjangnya ABA di sini, ABA dari BA ke B di sini itu ABA tangensial. ABA tangensial. Nah, itu ketemunya 3,5 cm. Ya, 3,5 cm dikalikan dengan skalanya, ya, kalikan skalanya kemarin itu 1 cm, di sini mewakili 500 meter per detik kuadrat. Nah, ini baru tangensialnya. Nah, bagaimana dengan percepatan sudutnya? Ya. Kemudian arahnya di sini, ya, batang AB, arah ABA tangensialnya ke atas seperti arah dari BA ke B aksen ini. Nah, karena referensinya itu titik A, maka dia alfanya CCW. Jadi alfa 3-nya CCW. Nah, rumus untuk alfa 3 itu ABA tangensial dibagi dengan panjangnya AB, sehingga ketemunya 29,17 radian per detik kuadrat. Arahnya CCW, berlawanan jarum jam. Selanjutnya kita ingin melukis vektor-vektor percepatan pada mekanisme. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan diagram percepatan seperti ini. Nah, kita ingin melukis pada gambar mekanisme. Nah, percepatan G2, titik berat G2 di sini, AG2 bawah seperti ini. Ini sejajar dengan diagram ini. Jadi arahnya ke bawah menuju ke O2. Kemudian AG3-nya sejajar di sini dari poligon ini, poligon percepatan ini dengan mekanisme sejajar. Arahnya ini melewati titik G3. Kemudian alfa 3-nya seperti pada gambar CCW. Kemudian AG4-nya itu horizontal ke kiri, ya, ini juga horizontal ke kiri. Ini cara melukis vektor-vektor percepatan pada
mekanisme. Jadi vektor-vektor percepatan kayak AG2, AG3, kemudian alfa 3, AG4 ini vektor-vektor percepatan pada mekanisme. Mekanismenya ya 4 batang ini, 4 batang mekanisme luncur. Kemudian kita ingin menghitung gaya resultan. Gaya resultan. Nah, diketahui massa batang 2 itu 5 kg, massa batang 3 itu 10 kg, massa batang 4 ini ya, massa batang 4 itu 4 kg. Nah, pada batang 2, R2 maksudnya resultan gaya pada batang 2 sama dengan M2 kalikan AG2. Itu sama dengan 5 kg dikalikan 14 meter per detik kuadrat sama dengan 70 Newton. Kemudian pada batang 3 ini ya, R3-nya resultan gaya pada batang 3 itu sama dengan M3 kalikan AG3, percepatan percepatan titik berat G3. Itu sama dengan 10 kg kalikan 13,25. Jadi ini semua AG2, AG3, nanti AG4 itu didapatkan dari poligon percepatan. Sehingga R3-nya ketemu 132,5 Newton. Kemudian R4-nya itu sama dengan M4 kalikan AG4. Itu sama dengan 4 kg kalikan 6,75 meter per detik kuadrat sama dengan 27 Newton. Nah, sekarang menentukan posisi gaya resultan. Posisi gaya resultan. Di mana posisi gaya resultannya? Jika diketahui ya, inersia pada batang 2, momen inersia pada batang 2 itu 0,345 kg meter persegi. Kemudian inersia pada batang 3 itu 0,454 kg meter persegi. Kemudian inersia pada batang 4 itu 0,75 kg meter persegi. Kemudian alfa 2 dan alfa 4 itu sama dengan 0. Alfa 3 dari perhitungan itu 29,17 radian per detik kuadrat. Ya, ini data. Kalau ini diketahui ya sebenarnya bisa dihitung ya. Tapi dalam kasus ini semua diberitahukan karena inersia ini dipengaruhi juga oleh massa dan radius girasi ya. Nah, mr kuadrat radius girasi. Nah, kemudian melukis gaya resultan dan posisinya pada mekanisme. Bagaimana cara melukisnya? Nah, jika posisi vektor-vektor percepatan pada mekanisme seperti pada layar ini, maka di mana posisi resultannya? Nah, jika R2 itu ketemu, R3 sudah ketemu, R4 sudah ketemu, maka posisinya di mana? Disinilah posisinya. Nah, R2 itu berimpit dengan batang O24 atau berimpit dengan batang 2 yang arahnya menuju ke pusat ya, seperti pada arah AG2, jadi searah dengan AG2. Nah, kemudian R3-nya searah dengan AG3, tapi ada transformasi dari posisi AG3 di sini ke R3 sini sejauh H3. Kemudian R4-nya itu searah dengan AG4 yang posisinya ditarik di titik B, sama-sama di titik G. Yang beda itu pada AG3 yang posisi semula ditarik dari titik G, ini karena ada transformasi ya. Karena di sini ada momen puntir
ya, resultan ya, dengan jarak H3, yang mana H3 nanti akan kita jelaskan. Nah, rumus hubungan antara inersia, kemudian percepatan sudut, massa, dan percepatan titik berat, ya, perbandingannya itu sama dengan H. H itu jarak dari titik berat ya ke garis kerja gaya resultan. Jadi H itu adalah posisi transformasi yang jaraknya dihitung dari titik berat suatu batang terhadap garis kerja gaya resultan. Kemudian H4 sendiri itu sama dengan I4 dikalikan dengan alfa 4 per M4 kalikan AG4. Nah, pada batang 2, jadi rumus ini, karena alfa 2 itu sama dengan 0, di sini alfa 2-nya sama dengan 0, maka H2-nya di sini sama dengan 0. Kemudian pada batang 4, karena alfa 4-nya sama dengan 0, maka H4-nya juga sama dengan 0. Selanjutnya pada batang 3, rumus jarak perpindahan garis gaya resultan itu sama dengan I3 dikalikan dengan alfa 3 per M3 dikalikan AG3. Nah, I-nya sudah ada, alfa 3-nya ada, ya. Kemudian M3-nya masanya ada ketika ditimbang, kemudian AG3-nya sudah ketemu, maka H3-nya ketemunya 10 cm. 10 cm. Kemudian menentukan gaya inersia batang. Besarnya gaya inersia sama dengan gaya resultan. Pada batang 2, F2 sama dengan R2 sama dengan 70 Newton. Pada batang 3, F3 sama dengan R3 sama dengan 132,5 Newton. Pada batang 4, F4 sama dengan R4 sama dengan 27 Newton. Jadi F ini simbol untuk gaya inersia. Nah, arah gaya inersia melawan arah gaya resultan. Jadi nilainya sama, yang berbeda itu arahnya. Jadi tinggal membalik saja. Lokasi tetap pada titik singgung gaya resultan. Nah, pada halaman sebelumnya sudah diketemukan posisi gaya resultan pada mekanisme. Nah, bagaimana posisi gaya inersia pada mekanisme? Nah, kalau R2-nya arahnya ke bawah, maka F2 atau gaya inersia pada batang 2 itu arahnya ke atas. Kemudian R3-nya arahnya ke bawah, maka F3-nya atau gaya inersia pada batang 3 ini arahnya ke atas. Berlawanan dan tetap pada garis singgung gaya resultan. Kemudian F4 juga begitu, ya, berlawanan dengan R4. Kemudian transformasi gaya resultan dari posisinya terhadap titik berat batang adalah sebesar H. Akan menimbulkan momen puntir resultan yang nilainya sama dengan momen inersia I, ya, maksudnya I di sini dikalikan dengan percepatan sudut alfa. Jadi momen puntir inersia atau T itu sama dengan I kalikan alfa, ya. Nah, momen puntir resultan pada batang 3 adalah T3 sama dengan I3 dikalikan alfa 3. Jadi momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut alfa. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, ketemulah 13,243 Newton meter. Arahnya searah dengan alfa.
CCW. Atau ya, T3 atau momen puntir resultan itu sama dengan resultan pada batang 3-nya dikalikan dengan jaraknya. Jadi T3 sama dengan R3 kalikan H3. Nah, ini kita masukkan 132,5 Newton kalikan 0,1 ketemunya 13,25. Ini sebenarnya 0,1-nya pembulatan. Kalau dimasukkan nilai yang sebenarnya 0,099 sekian, maka nilainya akan sama persis dengan ini. Selanjutnya, di sini kita tulis ya, untuk R2 dan R4 ya, karena dia alfanya sama dengan 0 ya, maka torsinya juga 0. Di sini torsinya juga 0. R2 dan R4. Kemudian pada batang 3 karena alfa nilainya 29,17 ada nilainya ya, maka momen puntir resultan ya, itu ada nilainya yaitu 13,25 yang arahnya ini searah dengan R3, searah dengan percepatan sudut atau alfa 3 di R3 kalikan dengan H3. Jadi momen puntir resultan pada batang 2 dan batang 4 adalah 0 karena alfa 2 sama dengan 0, alfa 4 juga sama dengan 0. Kemudian kesimpulannya, nah pada analisa gaya-gaya statis pada mekanisme yang kita bahas pada bab kedua ya, pada bab kedua seperti tampak pada gambar ini mekanisme ya, batang luncur ya. Nah di sini ada gaya P, kemudian percepatan sudutnya juga omega 2. Nah dianalisa secara statis maka ketemu ya, pada pertemuan W2 itu ketemu torsinya itu F32 kalikan dengan H. Itu ketemunya 6,08 kN meter. Arahnya CW ke kanan. Ini ada nilainya. Nah, sedangkan dalam analisa gaya inersia pada mekanisme luncur ya, seperti di sini omega 2 ini sudutnya juga sama-sama 60 derajat ya. Titik beratnya di sini ya. Ternyata momen puntir inersia sama dengan 0. Nah, ketika analisa gaya statisnya, di sini ada gaya P, itu ada torsinya, sedangkan di sini tidak ada torsinya. Jadi maksudnya apa ini Pak? Maksudnya ketika kita menggunakan analisa statis, di situ mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja, kemudian diteruskan pada batang, dan ini menimbulkan torsi. Kemudian pada analisa gaya inersia atau analisa gaya suatu benda yang bergerak atau analisa gaya dinamis, ya, benda yang bergerak, torsi yang ditimbulkan oleh benda yang bergerak, yang mana pada batang 2 di sini itu bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan, tidak ada percepatan, maka torsinya 0. Sehingga total dari momen puntir ya torsi pada mekanisme dengan analisa gaya yang statis ditambah dengan analisa gaya dinamis. Tapi ketika nanti pada batang 2 di sini dipercepat atau diperlambat, maka torsi dinamisnya atau namanya momen puntir resultan
Ya, akibat kecepatan yang tidak konstan, di sini akan ada nilainya. Jadi momen puntir resultan pada batang 2 itu ada nilainya. Tidak lagi sama dengan 0. Karena apa? Di sini bergerak tidak konstan. Nah, kira-kira begitu. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.